Halo semuanya, perkenalkan saya Elfrida Motani Mendrova dari kelas 10 AKL. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai cara menjurnal dalam perusahaan dagang dengan sistem periodik. Jadi di sini kita langsung masuk saja ke soalnya ya teman-teman. Oke, di soal ini kita dapat melihat bahwa pada Januari tahun 2023, Tuan B memulai Ude Jaya yang bergerak di bidang penjualan laptop. Berikut data transaksi selama bulan Februari tahun 2023. Kita langsung masuk ke tanggal 1. Nah, di tanggal 1 itu teman-teman, Ude Jaya menjual kepada toko Amin sebanyak 35 piece. Harga per piece-nya adalah 4.522.000. Pada sisi Ude Jaya, ini akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena di sini Ude Jaya menjual secara tunai, berarti uangnya langsung diberikan kepada Ude Jaya. Kita langsung mulai saja dengan jurnalnya. Oke, jadi kita di sini langsung mulai ke penjurnalannya. Karena ini ke jurnal penerimaan kas, jadi secara otomatis, dan ini dia menjual tunai, secara otomatis kita tahu dong apa yang ada di posisi debit. Nah, betul sekali teman-teman. Yang ada di posisi debit itu adalah kas di bank. Jadi kita tulis di sini kas di bank sebesar 35 pieces kita kalikan dengan 4.522.000. Maka kita akan mendapatkan hasil 158.270.000. Selanjutnya, pada sisi kredit, karena dia menjual, secara otomatis di sisi kredit ada akun penjualan. Maka kita tulis di sini akunnya penjualan sebesar 158.270.000. Oke, di sini kita sudah selesai untuk menjurnal dari sisi Ude Jaya. Sekarang kita ingin melihat jurnal dari sisi toko Amin. Oke, teman-teman. Kalau tadi di sisinya Ude Jaya dia menjual secara tunai, maka untuk di toko Amin ini saya bisa bilang ini kebalikannya teman-teman. Maka toko Amin ini membeli pembelian secara tunai. Maka kalau seandainya kita membeli secara tunai, otomatis kita akan langsung mengeluarkan duit dong. Maka dalam penjurnalan di sisi toko Amin ini akan masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, di jurnal pengeluaran kas ini sebenarnya ini udah kelihatan banget, sudah obvious banget. Kalau seandainya kas dikeluarin, berarti kasnya ada di sisi kredit dong. Nah, apa ya kira-kira yang ada di sisi debitnya? Nah, teman-teman, jadi karena dia melakukan pembelian itu berarti dia masuk ke sisi
debit, karena kan kreditnya kita udah tahu kita mengeluarkan kas, jadi udah pasti kreditnya itu adalah kas di bank. Sedangkan untuk sisi debitnya itu karena kita melakukan pembelian, maka di sisi debit kita isi dengan akun pembelian. Sebesar si 35 piece ini dikali dengan 4.522.000 ya teman-teman. Yaitu hasilnya jadi 158.270.000 pada kas di bank. Sebesar 158.270.000. Nah, oke teman-teman, jadi soal untuk tanggal 1 atau soal kita yang pertama sudah clear ya teman-teman. Aku mau ngajak teman-teman sekarang untuk next ke soal selanjutnya. Oke, jadi soal selanjutnya itu pada tanggal 3, UD Jaya melakukan pembelian secara tunai kepada Nyonya Tia sebanyak 10 pieces. Harga per piecesnya itu adalah Rp7.800.000. Kita langsung masuk ke penjurnalan dari sisi si UD Jaya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karena UD Jayanya ini melakukan pembelian secara tunai, otomatis dia mengeluarkan kasnya. Nah, maka di sisi UD Jaya ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke. Dalam jurnal pengeluaran kas, seperti yang aku udah bilang tadi, sama seperti nama jurnalnya ya. Berarti kasnya itu di sini dikeluarkan. Otomatis kalau kas keluar, itu posisinya ada di kredit. Nah, maka apa yang ada di posisi debitnya? Karena UD Jaya ini melakukan pembelian itu kan saldo normalnya berada di debit ya teman-teman. Maka, karena pembeliannya di sini bertambah, maka kita tulis di sisi debit ada akun pembelian sebesar 10 dikali 7,8 juta. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 78 juta. Pada kas di bank sebesar 78 juta. Oke, jadi ini penjurnalan dari sisi UD Jaya. Ini dia masuk ke jurnal pengeluaran kas ya teman-teman. Kita lanjut ke sisinya Nyonya Tia. Oke, jadi di sisi Nyonya Tia, kalau tadi kita sudah melihat ya UD Jaya itu dia membeli dari Nyonya Tia. Maka yang dilakukan Nyonya Tia adalah penjualan secara tunai. Iya kan teman-teman? Oleh karena itu, karena dia menjual secara tunai, otomatis dia mendapatkan uang secara langsung. Dia mendapatkan uangnya secara tunai, secara langsung. Maka itu akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas.
Nah, di jurnal penerimaan kas ini kita pastinya udah tahu dong kalau seandainya yang didebit adalah kas sesuai dengan nama jurnalnya, yaitu jurnal penerimaan kas. Sama seperti yang tadi, itu ada jurnal pengeluaran kas. Maka di jurnal itu semua kas yang keluar akan dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas. Berbanding terbalik, ketika kita menerima kas atau ketika kita melakukan penjualan secara tunai, maka itu akan dimasukkan ke jurnal penerimaan kas. Maka di sisi debit, di sini kita tahu yang harus kita tulis adalah akun kas di bank. Sebesar 78 juta. Lalu di sisi kredit, karena Nyonya Tia ini melakukan penjualan, maka ada akun penjualan di sisi kreditnya. Sebesar 78 juta juga ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan 2 soal, yaitu tadi yang pertama di tanggal 1 dan yang sekarang di tanggal ketiga. Nah, aku harap teman-teman sampai sini masih mengerti dengan apa yang aku jelaskan dan apa yang aku kerjakan. Jadi, mari kita next ke soal selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi, soal selanjutnya ini ada di tanggal 4, di mana Uday Jaya membeli persediaan secara kredit kepada toko X sebanyak 15 pieces. Harga per piecesnya ini adalah 6.999.000. Oke, jadi kita akan langsung mulai aja ya, masuk ke penjurnalan, dari sisi si Uday Jaya terlebih dahulu. Karena dia melakukan pembelian secara kredit, maka secara otomatis jurnal pada transaksi tersebut, pada transaksi ini itu adalah jurnal pembelian ya teman-teman. Oke. Di jurnal pembelian, sisi debitnya itu ada akun pembelian karena si Uday Jaya ini membeli ya teman-teman. Maka akun pembeliannya itu bertambah. Pembelian itu kalau bertambah itu ada di sisi debit. Maka di sini kita tulis di sisi debit ada akun pembelian sebesar 15 juta dikali dengan 6.999.000. 15 piece teman-teman maksudnya. Maka kita akan mendapatkan hasil 104.985.000 teman-teman. Nah, karena dia ini membeli persediaannya secara kredit, artinya dia belum membayar. Kalau dia belum membayar, maka akun di sisi kreditnya adalah utang dagang. Utang dagang karena si Uday Jaya ini belum membayar ya teman-teman. Utang dagangnya ini jumlahnya juga sama dengan jumlah pembelian yang ada di sisi debit, yaitu 104.985.000. Oke, jadi kira-kira kayak gini untuk penjurnalan dari sisi Uday Jaya sebagai pembeli yang melakukan pembelian secara kredit. Kita langsung next. Ke sisinya toko X.
toko X ini dia berarti menjual secara kredit ya teman-teman. Nah, kalau menjual secara kredit, itu kira-kira masuknya ke akun apa teman-teman? Betul banget. Jadi kalau seandainya kita menjual secara kredit, itu maka penjurnalannya akan dilakukan di jurnal khusus. Jurnal khususnya itu adalah jurnal penjualan. Maka di sini kita tulis jurnal penjualan. Oke. Di jurnal penjualan ini kita pastinya udah tahu kalau seandainya penjualannya itu berada di sisi kredit. Maka sekarang kita mencari tahu apa yang ada di sisi debitnya. Karena ini penjualan secara kredit, secara otomatis kita tidak menerima kas. Ya dong, tapi kita memiliki piutang. Apa itu piutang? Piutang itu kurang lebih adalah kewajiban atau bahasa simpelnya sih kita dihutangin sama orang lain. Makanya kita punya piutang ya teman-teman. Kalau orang lain berhutang dengan kita, maka piutang kita bertambah. Sebentar. Kita tulis di sini piutang dagang. Sebesar 104.985.000 rupiah. Oke. Ini piutang dagang di sisi debit. Lalu di sisi kreditnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu ada penjualan. Akun penjualan. Sebesar 104.985.000. Oke teman-teman, jadi kita sudah menyelesaikan soal ketiga ya teman-teman di tanggal 4 ini. Maka kita akan next ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini ada di tanggal 7. Nah, di soal ini itu ditulis bahwa pembelian oleh Tuan Tony sebanyak 5 piece dengan harga 5 juta dibayar minggu depan. Nah, ini sepertinya secaranya typo ya teman-teman, maaf ya. Jadi, ini pembelian oleh Tuan Tony sebanyak 5 piece dengan harga barang per piece-nya itu adalah 5 juta dan akan dibayar minggu depan. Kalau pembelian oleh Tuan Tony itu berarti kan kita udah jaya nih teman-teman. Berarti Tuan Tony ini sebagai customer-nya kita. Artinya kalau Tuan Tony membeli dan dibayar di minggu depan, maka kita sedang melakukan penjualan secara kredit. Maka penjurnalannya di sisi Udayjaya adalah ini pertama-tama kita masuk ke jurnal penjualan ya teman-teman. Jurnal penjualan. Di jurnal penjualan ini yang kita debit adalah akun piutang dagang. Sebesar
sebesar 5 piece dikali 5 juta. Nah, hasilnya itu adalah 25 juta. Pada akun penjualan sebesar 25 juta. Oke, jadi ini adalah cara menjurnal dari sisi Uday Jaya. Ini dimasukkan ke jurnal penjualan karena di sini kita mendapat keterangan bahwa Tuan Tony ini membeli dan akan dibayarnya minggu depan. Berarti kita menjual secara kredit, maka ini dimasukkan ke jurnal penjualan. Kita langsung lanjut ke sisinya Tuan Tony. Oke, kalau di sisi Tuan Tony, saya rasa sih ini udah cukup clear ya teman-teman. Kalau seandainya Tuan Tony-nya ini membeli secara kredit. Kenapa kredit? Karena dibayarnya di minggu depan. Dia belum membayar hari ini. Maka karena si Tuan Tony ini membeli secara kredit, kita akan masukkan ke jurnal pembelian. Nah, untuk si jurnal pembelian ini, yang ada di sisi debit itu adalah akun pembelian sebesar 25 juta. Pada akun utang dagang sebesar 25 juta juga. Oke, jadi soal di tanggal 7 sudah selesai. Kita sudah mengetahui cara menjurnal dari sisi Uday Jaya maupun Tuan Tony. Jadi kita akan next ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya atau soal yang terakhir ini ada di tanggal 9, yaitu di sini diketahui karena kondisi barang tidak sesuai, Tuan Tony mengembalikan barang sebanyak 2 pieces. Kita akan mulai menjurnalnya terlebih dahulu dari sisi Uday Jaya ya teman-teman. Dari sisi Uday Jaya, berdasarkan soal yang tadi, yang baru saja kita selesaikan, itu si Tuan Tony-nya itu adalah customer kita. Maka, kalau seandainya Tuan Tony mengembalikan barang kepada kita, ini akan kita masukkan ke jurnal umum yang di sisi dan tadi kan kita melihat bahwa Tuan Tony ini dia itu melakukan pembeliannya itu secara kredit ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini udah pasti di akun debitnya itu adalah akun retur penjualan sebesar tadi kan jumlah barang yang Tuan Tony beli itu per piece-nya ada 5 juta ya teman-teman. Berarti kita tinggal kali aja 5 juta dikali 2 piece, artinya itu 10 juta. Pada
piutang. Piutang dagang, kalau piutang dagang berkurang itu posisinya ada di di kredit, Maka kita letakkan di sini piutang dagangnya itu ada di sisi kredit ya teman-teman, karena piutang dagangnya berkurang. Retur penjualan 10 juta pada piutang dagang 10 juta. Oke, jadi ini adalah cara menjurnal dari sisi UD Jaya. Dimasukkan ke jurnal umum karena ini di luar dari pembelian secara tunai ataupun kredit, dan juga penjualan secara tunai ataupun kredit. Maka akun-akun atau transaksi yang tidak ada di jurnal khusus itu kita masukkan ke jurnal umum. Contohnya adalah retur penjualan. Maksudnya bukan cuma retur penjualan sih teman-teman, segala retur tuh kita masukkan ke jurnal umum karena dia nggak ada di jurnal khusus. Oke, sekarang kita udah tahu ya dari sisi UD Jaya cara menjurnalnya gimana. Oleh karena itu, kita mau langsung aja next ke sisinya Tuan Tony. Kalau tadi Tuan Tony itu kan kita udah jelas banget ya kalau seandainya tuh dia ngutang ke UD Jaya. Kalau seandainya dia mengembalikan barang, secara otomatis hutangnya dia tuh akan berkurang teman-teman. Oleh karena itu, kita akan menulis akun utang dagang sebesar 10 juta pada retur pembelian sebesar 10 juta. Oke, jadi ini adalah cara menjurnal untuk sisi Tuan Tony. Oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Kiranya segini dulu penjelasan yang dapat saya berikan mengenai penjurnalan dalam perusahaan dagang dengan sistem periodik. Terima kasih teman-teman. Kanan.